masih asing dengan istilah termodinamika, karena istilah ini memang jarang kita gunakan dalam komunikasi sehari-hari. Akan tetapi, penerapan termodinamika dalam kehidupan sehari-hari sudah sangat umum. Salah satu contohnya yaitu AC. Kok bisa? Emang AC sistem kerjanya seperti apa? Nah, daripada kalian semakin penasaran, kita langsung bahas saja materi termodinamika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rina Syamsiadia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan mempelajari tentang termodinamika. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baik kita berdoa lebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pada kesempatan ini, kita akan mempelajari tentang termodinamika. Termodinamika adalah ilmu tentang energi yang secara spesifik akan bahas mengenai hubungan antara energi panas dengan cara kerjanya. Singkatnya, termodinamika ini menjadi salah satu cabang dari bidang ilmu fisika teoretik yang berkaitan dengan hukum-hukum pergerakan panas dan perubahan dari panas menjadi bentuk energi lainnya. Dalam sistemnya, termodinamika memiliki istilah-istilah tertentu, yakni yang pertama, batas sistem adalah garis imajiner yang membatasi sistem dengan lingkungannya. Yang kedua, sistem tertutup, yaitu apabila sistem dan lingkungannya tidak terjadi pertukaran energi atau massa. Dan kata lain, energi atau massa tidak melewati batas-batas sistem. Yang ketiga, sistem terbuka, yaitu apabila energi dan massa dapat melintasi atau melewati batas-batas sistem. Dengan kata lain, sistem dengan lingkungannya ada interaksi. Termodinamika ini mempunyai hukum loh. Ada 3 bentuk hukum termodinamika. Semuanya berasal dari pondasi yang sama, yakni hukum awal alias zeroth law. Dalam hukum awal termodinamika ini menyatakan bahwa jika 2 sistem berada dalam kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka mereka berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Mari kita mempelajari hukum-hukumnya. Hukum yang pertama. Pada hukum termodinamika 1 menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan ataupun dimusnahkan, melainkan hanya bisa diubah bentuknya saja. Sesuai dengan bunyinya, maka energi yang diberikan oleh kalor pasti sama dengan kerja eksternal yang dilakukan, ditambah dengan pemerolehan energi dalam karena adanya kenaikan temperatur. Secara tidak langsung, hukum termodinamika 1 ini berkaitan dengan kekekalan energi. Rumusnya adalah Q sama dengan W ditambah delta U. Keterangannya, Q adalah kalor atau panas yang diterima atau dilepas, W sama dengan energi atau usaha, delta U adalah perubahan energi. Ada 4 proses yang akan dialami dalam hukum termodinamika 1. Yang pertama, proses isotermal atau suhu tetap. Suatu sistem dapat mengalami proses termodinamika di mana terjadi perubahan-perubahan di dalam sistem tersebut. Proses termodinamika yang berlangsung, terutama dalam suhu konstan, itulah yang disebut dengan proses isotermal. Perlu diketahui bahwa proses ini juga dapat diberlakukan dengan hukum Boyle, yakni menjadi PA dikali VA sama dengan PB dikali VB. Yang kedua adalah proses isokorik atau volume tetap. Ketika gas melakukan proses termodinamika dalam volume yang konstan, maka gas tersebut tengah dalam proses isokorik. Hal tersebut karena gas berada dalam volume konstan. Delta V sama dengan 0, sehingga gas tidak melakukan usaha. Dan kalor yang diberikan juga akan sama dengan perubahan energi di dalamnya. Kalor dalam proses ini dapat dinyatakan sebagai kalor gas pada volume konstan. Proses ini memiliki rumus berupa W sama dengan P dikali D dikali V sama dengan P dikali 0 sama dengan 0. Yang ketiga adalah proses isobarik atau tekanan tetap. Ketika gas melakukan proses termodinamika supaya menjaga tekanan tetap konstan, maka gas tersebut tengah melalui proses isobarik. Contoh penerapan proses isobarik ini adalah air mendidih pada tekanan konstan. Hal tersebut karena gas berada dalam tekanan konstan, sementara gas melakukan usaha. Keberadaan kalor dalam proses ini dinyatakan sebagai kalor gas pada tekanan konstan. Proses isobarik ini jika didasarkan pada hukum termodinamika 1, maka akan berlaku rumus Qp sama dengan W ditambah delta U. Yang keempat adalah proses adiabatik atau kalor tetap. Proses adiabatik adalah proses termodinamika yang cara kerjanya dilakukan oleh gas murni yang berasal dari perubahan energi internalnya.
Tidak ada energi apapun yang masuk maupun keluar selama proses ini berjalan. Rumusnya secara singkat adalah dU sama dengan Q dikurang P kali dV sama dengan negatif P kali dV. Hukum yang kedua. Dalam hukum termodinamika 2 ini berkaitan dengan entropi dan memiliki kecenderungan yang dari waktu ke waktu, perbedaan suhu, tekanan, dan menyeimbangkan potensi kimia dalam terisolasinya sistem fisik. Entropi adalah keseimbangan termodinamis, terutama mengenai perubahan energi yang hukumnya disebut dengan hukum termodinamika 2. Dalam hukum termodinamika 2 ini menyatakan bahwa kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Terdapat dua formulasi yang berguna untuk memahami konversi energi panas ke energi mekanik, yakni yang pertama, formulasi Kelvin-Planck. Formulasi yang pertama ini menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata mengubah energi panas yang diperoleh dari suatu sumber pada suhu tertentu seluruhnya menjadi usaha mekanik. Dengan kata lain, formulasi ini mengungkapkan bahwa memang tidak ada cara untuk mengambil energi panas dari kelautan. Efisiensi ini akan menyatakan nilai perbandingan dari usaha mekanik yang telah diperolehnya dengan energi panas dari sumber-sumber tertinggi. Yang kedua, formulasi Clausius. Dalam formulasi ini menyatakan bahwa tidak mungkin untuk membuat sebuah mesin kalor yang bekerja dalam suatu siklus yang semata-mata memindahkan energi panas dari suatu benda dingin ke benda panas. Dengan kata lain, seseorang tidak dapat mengambil energi dari sumber dingin yang memiliki suhu rendah dan memindahkan seluruhnya ke sumber panas yang memiliki suhu tinggi tanpa memberikan energi pada pompa untuk melakukan usaha. Hukum yang ketiga. Dalam hukum termodinamika 3 ini berkaitan dengan temperatur nol absolut. Hukum ini juga menyatakan bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Nah, sekarang mari kita membahas soal-soalnya. Gas sebanyak 2 liter dipanaskan dari suhu 47 derajat Celcius sampai 127 derajat Celcius pada tekanan 2 dikali 105 N per M kuadrat. Usaha gas tersebut sebesar A. 400 J, B. 200 J, C. 300 J, D. 100 J, atau E. 50 J. V1 sama dengan 2 liter, V1 sama dengan 47 derajat Celcius yang sama dengan 320 Kelvin, V2 sama dengan 127 derajat Celcius yang sama dengan 400 Kelvin, P sama dengan 2 dikali 105 N per M kuadrat. Yang ditanya adalah W. Jawabannya V1 per T1 sama dengan V2 per T2, yang berarti 2L per 320 Kelvin sama dengan V2 per 400 Kelvin, yang berarti V2 sama dengan 2,5 liter. Berarti W sama dengan P dikali V2 dikurang V1 yang sama dengan 2 dikali 105 N per M kuadrat dikali 2,5 liter dikurang 2 liter yang sama dengan 2 dikali 105 N per M kuadrat dikali 0,5 dikali 10 min 3 M kuadrat yang sama dengan 100 J. Jadi jawaban yang benar adalah D. Pernyataan yang benar tentang proses adiabatik adalah A. Proses terjadi pada tekanan tetap. B. Usaha yang dilakukan sama dengan 0. C. Volume awal sama dengan volume akhir. D. Sistem dapat melepas atau menerima kalor. Atau E. Usaha pada sistem hanya digunakan untuk mengubah energi dalam. Yang benar adalah E. Karena adiabatik merupakan proses perubahan sistem tanpa ada kalor yang masuk atau keluar sistem. Perhatikan siklus Carnot di bawah ini. Dalam siklus Carnot, yang mengalami proses adiabatik adalah A. AB, B. BC, C. CD, D. ABC, E. BCD. Benar adalah B. 4 proses dalam siklus Carnot. Yang pertama, pemuyaian secara isotermik AB, 2 pemuyaian secara adiabatik BC, 3 pemanfaatan secara isotermik CD, dan 4 pemanfaatan secara adiabatik DA. Pada proses termodinamika, keadaan yang menunjukkan gas mengalami isobarik jika A. Perubahan keadaan gas dan tekanannya selalu tetap. B. Suhu dan volume gas tidak mengalami perubahan. C. Perubahan keadaan gas yang suhunya selalu tetap. D. Kecepatan rata-rata partikel bertambah. Atau E. Usaha luar gas sebanding dengan suhunya. Jawaban yang benar adalah A.
proses isobarik adalah proses termodinamika gas pada tekanan tetap. Usaha pada proses isobarik ada W sama dengan P ditambah V sama dengan P dikali P2 dikurang V1. Jadi usaha pada proses isobarik sebanding dengan perubahan volume. Perhatikan gambar di bawah ini. Berdasarkan gambar disimpulkan beberapa pernyataan, yaitu 1. Proses BC isobarik maka Q sama dengan delta U. 2. Proses OC isobarik maka delta U sama dengan negatif W. 3. Proses CA isobarik maka U sama dengan negatif W. Dan 4. Proses CA isobarik maka usaha tergantung pada perubahan volume. Pertanyaan yang benar terdapat pada angka A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 1 dan 4, D 2 dan 4, atau E 3 dan 4. Jawaban yang benar adalah D, karena proses BC adalah proses isobarik, proses CA adalah proses isobarik. Pada proses isobarik, W adalah 0 sehingga delta U sama dengan Q. Pada proses isobarik, usaha tergantung pada volume. Persamaan energi dalamnya delta U sama dengan Q dikurang W sama dengan Q dikurang V dikali V2 dikurang V1. Jadi pernyataan yang benar adalah 2 dan 4. Soal nomor 6. Gas helium memiliki kalor C molar 12,47 J per mol K. Sebanyak 3 mol gas helium dipanaskan dari 47 derajat Celcius sampai 147 derajat Celcius. Usaha dalam proses ini sebesar A min 12,47 J, B min 1,247 J, C min 3,71 J, D 1,247 J, dan E 3,71 J. Jawabannya adalah diketahui sama dengan CV sama dengan 12,47 J per mol, KN sama dengan 3 mol, T1 sama dengan 47 derajat Celcius sama dengan 120 Kelvin, KT2 sama dengan 147 derajat Celcius sama dengan 420 Kelvin. Yang ditanya adalah B. Jawabannya B sama dengan NCU dikali T1 dikurang T2 sama dengan 3M dikali 12,47 J per mol K dikali 320 K dikurang 420 K sama dengan 3M dikali 12,47 J per mol K dikali minus 100 K sama dengan min 3,741 J. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal nomor 7. Gas dipanaskan pada tekanan 2 dikali 10 pangkat 5 N per M kuadrat sehingga volumenya menjadi 3,5 T. Jika usaha pada proses tersebut sama dengan proses 20 J, volume awal gas sebesar A 1,4 L, B 2,1 L, C 2,8 L, D 3,5 L, dan E 5,6 L. Jawabannya diketahui P sama dengan 2 dikali 10 pangkat 5 N per M kuadrat, V2 sama dengan 3,5 liter, L sama dengan 3,5 dikali 10 pangkat 3 M kubik, W sama dengan 420 J. Yang ditanya adalah V1. Jawabannya proses pada sistem ini adalah isobarik. W sama dengan P dikali V2 dikurang V1, jadi 420 J sama dengan 2 dikali 150 per M kubik dikali 3,5 dikali 10 pangkat 3 min V1 dikali M kuadrat sama dengan 2,1 dikali 10 pangkat 3 M kubik sama dengan 3,5 dikali 10 3 M kubik dikurang V1. V1 sama dengan 3,5 dikali 10 pangkat 3 dikurang 2,1 dikali 10 pangkat 3 M kubik sama dengan 1,4 dikali 10 pangkat 3 M kubik sama dengan 1,4 L. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal nomor 8. Sebuah sistem menerima kalor 60 kalori dan dikenai usaha 120 J. Perubahan energi dalam gas sebesar dalam catatan 1 kalori sama dengan 4,2 J. A min 372 J, B min 132 J, C 132 J, D 134 J, dan atau E 372 J. Jawabannya adalah diketahui Q sama dengan plus 60 kalori sama dengan 252 Joule, W sama dengan min 120 Joule. Ditanya delta U sama dengan, jawabannya delta U sama dengan Q dikurang W sama dengan 252 J dikurang min 120 J sama dengan 372 J. Jadi pilihan yang benar adalah E. Soal nomor 9. Suatu gas mempunyai kapasitas kalor 2100 J per K
untuk menaikkan suhu gas dari 127 derajat Celcius menjadi 150 derajat Celcius memerlukan kalori sebesar A. 63 kJ, B. 70 kJ, C. 630 kJ, D. 700 kJ, atau E. 6300 kJ. Jawabannya adalah diketahui C sama dengan 2100 J per K, T1 sama dengan 127 derajat Celcius sama dengan 400 K, T2 sama dengan 157 derajat Celcius sama dengan 430 K. Yang ditanya adalah Q. Jawaban Q sama dengan C dikali delta T sama dengan 2100 J per K dikali 430 K dikurang 400 K sama dengan 63.000 J yang sama dengan 63 kJ. Jadi pilihan yang benar adalah A. Soal nomor 10, jumlah gas dipanasi dari 300 K menjadi 330 K. Jika gas berada dalam wadah yang kaku, dibutuhkan kalori sebesar 500 kalori. Sedangkan dalam wadah yang bebas, memuai diperlukan kalori sebesar 400 kalori. Usaha yang dilakukan gas sebesar A. 100 J, B. 420 J, C. 20 J, D. 100 J, atau E. 420 J. Jawabannya diketahui delta T sama dengan 330 K dikurang 300 K sama dengan 30 K. QV sama dengan 500 kal dan QV sama dengan 400 kal. Ditanya adalah W. Jawabannya W sama dengan QV dikurang QV sama dengan 400 kalori dikurang 500 kalori sama dengan min 100 kalori sama dengan min 420 joule. Jadi pilihan yang benar adalah B. Soal nomor 11, seorang pelari melakukan usaha 5,4 dikali 10 pangkat 5 J sehingga energi dalamnya berkurang 2,1 dikali 10 pangkat 5 J. Lalu yang diserap pelari sebesar yang pertama A. 7,5 dikali 10 pangkat 5 J, B. 5,4 dikali 10 pangkat 5 J, C. 3,2 dikali 10 pangkat 5 J, D. 2,3 dikali 10 pangkat 5 J, atau E. 2,1 dikali 10 pangkat 5 J. Jawabannya diketahui W sama dengan 5,4 dikali 10 pangkat 5 J. Delta V sama dengan min 2,1 dikali 10 pangkat 5 J. Ditanya adalah Q. Jawabannya delta U sama dengan Q dikurang W sama dengan 2,1 dikali 105 J sama dengan Q dikurang 5,4 dikali 10 pangkat 5 J. Q sama dengan min 2,1 dikali 10 pangkat 5 ditambah 5,4 dikali 10 pangkat 5 sama dengan 2,3 dikali 10 pangkat 5. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal nomor 12, sebanyak 800 gram gas dipanasi dari suhu 30 derajat Celcius hingga suhu 90 derajat Celcius. Gas memiliki CV sama dengan 200 J per kilogram K dan CV sama dengan 250 J per kilogram K. Usaha gas itu sebesar A. 27 kJ, B. 22 kJ, C. 3 kJ, D. 2,4 kJ, atau E. 1,8 kJ. Jawabannya diketahui M sama dengan 800 K sama dengan 0,8 kg, T1 sama dengan 30 derajat Celcius sama dengan 300 K, 303 K, T2 sama dengan 90 derajat Celcius sama dengan 363 K, CV sama dengan 200 J per kg, VB sama dengan 250 J per kg. Ditanya adalah W. Jawabannya C sama dengan MC. W sama dengan CP dikurang CV dikali T2 dikurang T1 sama dengan M kali CP dikurang CV dikali T2 dikurang T1 sama dengan 0,8 kg dikali 250 J per kg dikurang 200 J per kg dikali 363 K dikurang 303 kJ sama dengan 0,8 kg dikali 50 J per kg dikali 60 K sama dengan 200 J sama dengan 2,4 kJ. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal nomor 13, pada tekanan tetap 120 kPa, sejumlah gas memulai dari 2L menjadi 3,5 L. Gas mengalami penambahan energi internal 430 J karena gas A. menerima kalori 610 J, A. B. menerima kalori 250 J, C. menerima kalori 180 J, D. melepas kalori 610 J, atau E. melepas 180 J. Jawabannya adalah diketahui P sama dengan 120 kPa sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat 5 PA, V1 sama dengan 2L sama dengan 2 dikali 10 pangkat 3 M pangkat 3, V2
sama dengan 3,5, L sama dengan 3,5 dikali 10 pangkat min 3 M pangkat 3. Delta V sama dengan 430 Joule. Ditanya Q sama dengan, jawabannya delta V sama dengan Q dikurang P dikali V2 dikurang V1 sama dengan 430 J sama dengan G dikurang 1,2 dikali 10 pangkat 5 PD dikali 3,5 dikali 10 pangkat min 3 M pangkat 3 dikurang 2 kali 10 pangkat 3 M pangkat 3 sama dengan 430 J sama dengan Q dikurang 180 J Q sama dengan 610 J. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal nomor 14, suatu gas memiliki kalor jenis molar pada volume tetap 12,5 J per mol K. 8 mol gas didinginkan dari suhu 152 derajat Celcius sampai 27 derajat Celcius. Usaha dalam proses ini sebesar A. 42.500 J, B. 30.000 J, C. 15.200 J, D. 12.500 J, atau E. 2.700 J. Jawabannya diketahui CU sama dengan 12,5 J per mol K, N sama dengan 8 mol, T1 sama dengan 152 derajat Celcius sama dengan 425 K, T2 sama dengan 27 derajat Celcius sama dengan 300 K. Ditanya adalah W. Jawabannya W sama dengan NCU dikali T1 dikurang T2 sama dengan 8 mol dikali 12,5 J per mol K dikali 425 K dikurang 300 K sama dengan 12.500 J. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal nomor 15, kalor sebanyak 800 kalori dipanaskan oleh sistem yang serentak melakukan usaha sebesar 800 Joule, sehingga perubahan energi dalamnya adalah A 0, B bertambah sebesar 1600 J, C bertambah sebesar 4160 J, D berkurang sebesar 1600 J, atau E berkurang sebesar 4160 J. Jawabannya diketahui Q sama dengan min 800 kal sama dengan min 3360 J, W sama dengan 800 J. Yang ditanya adalah delta U. Jawab delta U sama dengan Q dikurang W sama dengan min 3360 J dikurang 800 J sama dengan min 4160 J. Jadi pilihan yang benar adalah E. Suatu sistem mengalami proses adiabatik. Pada sistem dilakukan usaha sebesar 200 J. Jika perubahan energi dalam sistem adalah delta U dan kalor yang diserap sistem adalah Q, maka A. delta U sama dengan 0, B. delta U sama dengan 200 J, C. delta U sama dengan min 200 J, D. Q sama dengan 1 J, atau E. delta U ditambah Q sama dengan min 200 J. Jawabannya diketahui delta U sama dengan Q dikurang W. Pada proses adiabatik Q sama dengan 0 sehingga delta U sama dengan min W. Oleh karena sistem menerima usaha, maka W bernilai negatif. Yang ditanya delta U sama dengan, jawab W sama dengan min 200 J delta U sama dengan min 200, delta U sama dengan 200 J. Jadi pilihan yang benar adalah C. Soal nomor 17, gas oksigen sebanyak 8000 L menerima usaha sebesar 16 kJ pada tekanan konstan 4 dikali 10 pangkat 5 PA. Volume akhir gas adalah A. 8400 liter, B. 8040 liter, C. 7960 liter, D. 7600 liter, atau E. 6400 liter. Jawabannya diketahui V1 sama dengan 8000, L sama dengan 8 meter kubik, W sama dengan min 16 kJ sama dengan min 1,6 dikali 10 pangkat 4 J, P sama dengan 4 dikali 10 pangkat 5 PA. Ditanya V2 adalah, jawabnya P sama dengan P dikali V2 dikurang V1 sama dengan min 1,6 dikali 10 pangkat 4 J sama dengan 4 dikali 105 PA dikali V2 dikurang 8 M kubik. V2 dikurang 8 M kubik sama dengan min 0,04 M kubik. V2 sama dengan reservoir tinggi sebanyak 960 kalori. Kemudian kalori dibuang ke reservoir yang lebih rendah sebanyak 120 kalori. Efisiensi mesin sebesar A. 12,5%, B. 20%, C. 80%, D. 87,5%, E. 112,5%. Jawabannya diketahui QT sama dengan 560 kalori, QR sama dengan 120 kalori. Ditanya
1 per Q2 dikali 100% sama dengan 120,960 sama dengan 1 dikurang 120 per 960 dikali 100% sama dengan 0,875 dikali 100% sama dengan 87,5%. Jadi pilihan yang benar adalah D. Soal nomor 19, gas monoatomik suhunya dinaikkan dari 20 derajat Celcius menjadi 40 derajat Celcius. Jika kapasitas kalor pada volume tetap 9,2 J per K, jumlah mol gas adalah A. 0,35 mol, B. 0,42 mol, C. 0,74 mol, D. 0,82 mol, atau E. 0,92 mol. Jawabannya diketahui delta T sama dengan 20 derajat Celcius, CO sama dengan 9,2 J per K, R sama dengan 8,31 J per mol K. Yang ditanya adalah N. Jawabannya CO sama dengan 3 per 2 NR, N sama dengan 200 per 3R sama dengan 2 dikali 9,2 J per K per 3 dikali 8,31 J per mol K sama dengan 0,74 mol. Jadi pilihan yang benar adalah C. Nah, soal nomor 20. Hukum satu termodinamika menyatakan bahwa A. Kalor tidak dapat masuk ke dalam dan keluar dari suatu sistem. B. Energi adalah kekal. C. Energi dalam adalah kekal. D. Suhu adalah tetap. Atau E. Sistem tidak mendapat usaha dari luar. Jawabannya adalah C. Karena salah satu isi dari hukum satu termodinamika adalah energi dalam adalah kekal, yang berarti tidak dapat hilang ataupun berubah-ubah. Soal nomor 21. Dua bejana A dan B volumenya sama berisi udara yang suhu dan masanya sama. Bejana A dipanaskan secara isobaris, sedangkan udara dalam bejana B dipanaskan pada proses isobaris. Sehingga besar kalor yang diberikan pada bejana A dan B sama, maka A. Kenaikan suhu udara di A dan di B sama. B. Perubahan energi dalam di A dan di B sama. C. Kenaikan suhu udara di A lebih kecil dari di B. D. Kenaikan suhu udara di A lebih besar dari di B. Atau E. Salah semua. Jawabannya adalah C. Karena pada bejana B, usaha benar nol karena proses isobaris, V sama dengan tetap, sehingga kalor sepenuhnya untuk perubahan energi dalam atau suhu. Sedangkan pada bejana A, kalor sebagian berubah menjadi usaha dan energi dalam, jadi suhu di B lebih besar. Soal nomor 22. Sejumlah gas ideal dengan massa tertentu mengalami pemanfaatan secara adiabatik. Jika W adalah kerja yang dilakukan oleh sistem atau gas dan delta T adalah perubahan suhu dari sistem, maka berlaku keadaan A. W sama dengan 0, delta T lebih dari 0. B. W sama dengan 0, delta T kurang dari 0. C. W lebih dari 0, delta T sama dengan 0. D. W kurang dari 0, delta T lebih dari 0. Atau W kurang dari 0, delta T sama dengan 0. Jawabannya E. Karena saat sistem melakukan kerja W bernilai negatif dan perubahan suhu 0. Soal nomor 23. Gas argon dapat dianggap sebagai gas ideal. Gas itu mula-mula mempunyai energi dalam E, I, dan temperatur TI. Gas tersebut mengalami proses dengan melakukan usaha W. Lalu dia melepaskan energi dan keadaan akhir energi dalam F serta temperatur TF. Apa kesimpulan proses tersebut? A. Gas mengalami proses isobarik dan TF kurang dari TI. B. Gas mengalami proses adiabatik dan TF kurang dari TI. C. Gas mengalami proses isoharik dan TF. D. Gas mengalami proses isotermal dan TF sama dengan TI. E. Gas mengalami proses isoharik dan TF sama dengan TI. Jawabannya adalah D. Karena dalam keterangannya EI sama dengan EF, energi dalam tetap, sehingga proses yang terjadi adalah isotermal. Soal nomor 24. Pernyataan yang benar tentang proses termodinamika adalah A. Isobarik adalah proses perubahan gas pada tekanan tetap. B. Isobarik adalah proses perubahan gas pada suhu tetap. C. Isobarik merupakan proses perubahan gas pada tekanan tetap. D. Isotermis adalah proses perubahan gas pada volume tetap. Dan atau E. Isobarik adalah proses perubahan gas pada suhu tetap. Jawabannya adalah A. Isobarik adalah tekanan tetap, isoharik adalah volume tetap, isotermis adalah suhu tetap. Soal nomor 25. Siapakah pencetus hukum satu termodinamika? A. Richard Owen. B. Sir Isaac Newton. C. James Prescott Joule. D. Robert Hooke. Atau E. Blaise Pascal. Jawabannya adalah C. Pada tahun 1847,
James Prescott-Joule mengemukakan hukum termodinamika dan juga menyangkal tentang teori kalor pada saat itu. Sekian contoh soal dari termodinamika. Ternyata fisika itu sangat mudah ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.